Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Kembali lagi bersama saya di sini Arif Rahman T 2017-7030. Saya adalah mahasiswa peserta magang mandiri dampak Covid dari kelompok 18 dan saya berasal dari Prodi Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Jember. Halo, bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan agar kalian jauh dari pandemi COVID-19 ini. Oke, tujuan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang konsep pertidaksamaan linier satu variabel dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier satu variabel, di mana tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran peserta didik mampu menjelaskan konsep pertidaksamaan linier satu variabel. Kemudian yang kedua yaitu melalui kegiatan pembelajaran peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, lanjut. Sebelum itu, kita mengingat kembali pembelajaran pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang persamaan linier satu variabel. Apa itu persamaan linier satu variabel? Yaitu adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat satu. Contohnya, nah ini adalah contoh dari persamaan linier satu variabel, yaitu x plus 6 sama dengan 10, merupakan kalimat terbuka, yaitu berupa persamaan linier satu variabel. Oke, kita masuk ke pengertian pertidaksamaan linier satu variabel. Apa sih pertidaksamaan linier satu variabel? Pertidaksamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan, dan juga hanya memiliki satu variabel berpangkat satu. Nah, jadi pertidaksamaan linier satu variabel ini merupakan kalimat terbuka juga, akan tetapi beda tanda, yaitu kalau persamaan itu ditandai dengan sama dengan, kalau pertidaksamaan itu ditandai dengan 4 tanda, yaitu bisa kurang dari, bisa lebih dari sama dengan, bisa kurang dari sama dengan. Nah, perhatikan tabel berikut ini. Di situ ada tabel persamaan dan pertidaksamaan. Kalian amati perbedaannya apa di tabel itu. Nah, perbedaannya yaitu kita amati perbedaannya. Jika persamaan ditandai dengan satu tanda saja, yaitu sama dengan, sedangkan pertidaksamaan bisa memiliki 4 tanda, yaitu kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Itu adalah pertidaksamaan linier satu variabel. Kemudian, jika ada persamaan x sama dengan 3, nah ini adalah persamaan ya. Nah, penyelesaiannya jika digambar dengan garis bilangan. Nah, kita akan menggambar persamaan x sama dengan 3 di garis bilangan itu. Tahu garis bilangan? Garis bilangan itu seperti ini. Nah, garis bilangan itu seperti ini. Perhatikan pada angka 3. Nah, di situ ada titik biru yang full ya, titik biru full. Nah, itu mengartikan bahwa penyelesaian persamaan x sama dengan 3 dapat disajikan dalam bentuk titik tunggal pada garis bilangan. Nah, yang dimasukkan titik tunggal itu yang mana? Yaitu 3. Di angka 3. Jadi, selesaian persamaan x sama dengan 3, ya 3 itu hanya 3 gitu. Kemudian, jika ada pertidaksamaan x kurang dari sama dengan 3. Nah, tadi ada persamaan, sekarang pertidaksamaan. Nah, sekarang pertidaksamaan x kurang dari sama dengan 3. Maka penyelesaiannya jika digambar dalam garis bilangan itu akan seperti ini. Nah, di garis bilangan itu akan seperti ini. Lihat, di sini ada titik hitam di angka 3. Kenapa diangkakan itu kurang dari? Pak, kan x kurang dari. Kenapa titiknya ada di 3? Karena di sini ada sama dengannya. Sudah di 3. Nah,
Pak, kalau tidak ada sama dengannya gimana, Pak? Nah, kalau tidak ada sama dengannya, itu titiknya tetap di 3, akan tetapi titiknya itu tidak hitam full, melainkan ada bolongannya gitu. Nanti akan dibahas lebih lanjutnya. Nah, untuk sekarang yaitu X kurang dari sama dengan 3. Nah, titiknya kan ada 3 tuh. X-nya kurang dari sama dengan titiknya full. Nah, kalau titiknya full itu full hitam, nggak bolong, itu berarti 3 itu termasuk selesaian dari X kurang dari sama dengan 3. Nah, terus kan ada garis biru nih ke kiri. Nah, itu maksudnya himpunan penyelesaiannya yaitu bilangan yang terdapat di garis bilangan ini terus ke kiri sampai negatif tak hingga. Nah, kemudian lihat, perhatikan pada garis bilangan. Nah, sudah dijelaskan ya. Pada angka 3 terdapat titik bulat, kemudian terdapat garis biru mengarah ke kiri. Hal ini mengartikan bahwa himpunan penyelesaian dari X kurang dari sama dengan 3 adalah, nah ini ada tutup kurung terbuka namanya. Dan ini adalah tutup kurung tertutup. Nah, kalau yang tanda seperti ini, itu artinya ini titiknya itu penuh, artinya 3. Nah, 3 itu termasuk dalam himpunan penyelesaiannya gitu. Jadi ini 3 termasuk. Kalau bolong nanti tandanya seperti ini. Kalau titiknya itu bolong, tandanya tutup kurungnya itu seperti ini. Nah, itu terbuka. Jadi negatif tak hingga, semua bilangan nanti itu tidak termasuk dalam itunya, dalam himpunan penyelesaiannya. Kenapa, Pak? Karena kita tidak tahu negatif terhingga itu nilainya berapa. Itu terus ke kiri, tidak terhenti-henti. Jadi tanda kurung ini terbuka. Jadi nilainya itu kita tidak tahu negatif tak hingga itu. Nah, dan notifikasi pembentuk himpunannya yaitu adalah X himpunan X di mana X kurang dari sama dengan 3. Gitu. Nah, kita lihat di sini di gambar ada notasi interval. Nah, ini notasi intervalnya. Kemudian notasi pembentuk himpunan. Lanjut. Nah, ini adalah contoh dari pertidaksamaan di tabel untuk lebih memahami ya. Nah, bisa dipelajari sendiri, bisa diperhatikan sendiri ya, sesuai dengan penjelasan yang seperti tadi. Nah, ini ada, perhatikan titik atau bulatan pada garis bilangan. Jika bilangan pada titik digambarkan dengan bulatan penuh, maka titik tersebut termasuk anggota himpunan selesaian. Nah, jika bilangan pada titik digambarkan dengan bulatan kosong, maka titik tersebut tidak termasuk dalam anggota himpunan selesaian. Nah, jadi kalau penuh itu termasuk himpunan penyelesaiannya. Kalau kosong, angka itu tidak termasuk dalam himpunan penyelesaiannya. Itu mudahnya. Oke, lanjut. Nah, sini untuk menulis pertidaksamaan, cari frase berikut untuk menentukan letak simbol pertidaksamaan. Nah, ini mungkin kalian ketemu dengan soal cerita ya. Nah, jadi kalau seperti ini itu kurang dari. Kalau seperti ini lebih dari. Kalau seperti ini kurang dari sama dengan. Kalau seperti ini lebih dari atau sama dengan. Kita lanjut. Dalam menyelesaikan pertidaksamaan, ada kalanya kita diharuskan menggunakan sifat-sifat ketidaksamaan. Nah, di sini lanjut kepada menyelesaikan permasalahan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, jadi ada sifat-sifat tertentu untuk menyelesaikannya. Nah, sifat yang pertama ini. Ketika kalian menambahkan atau mengurangi kedua sisi dari pertidaksamaan, tanda ketidaksamaannya tidak berubah. Jadi, tetap. Nah, contohnya yaitu negatif 4 kurang dari 2. Kemudian kedua ruas ditambah 3, negatif 4 tambah 3, 2 tambah 3. Nah, ya sudah, tetap tandanya tidak berubah. Negatif 4 ditambah 3 yaitu negatif 1. 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, kemudian sifat yang kedua. Nah, ini yang pengurangan. Untuk pengurangan sama saja tandanya tidak berubah. Negatif 1 kurang dari 2. Kemudian negatif 1 kedua ruas sama-sama dikurangi negatif 5. Negatif 1 dikurangi 5. 2 dikurangi 5. Berarti hasilnya negatif 6. 2 dikurangi 5. Punya utang 3 yaitu negatif 3.
tandanya tidak berubah, tetap kurang dari. Nah, kita lanjut lagi ke sifat yang berikutnya. Nah, ini adalah sifat pertidaksamaan, menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel dalam pengurangan dan penjumlahan. Ingat, tandanya tidak berubah. Nah, sifat ini juga berlaku untuk kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Oke, lanjut. Perbedaan penting antara persamaan linear satu variabel dengan pertidaksamaan linear satu variabel ditunjukkan ketika kita mengali atau membagi kedua sisi pertidaksamaan dengan bilangan bukan 0. Nah, ini sifat yang pertama. Ketika kalian mengalihkan atau membagi kedua sisi dengan bilangan positif, maka tanda ketidaksamaannya tidak berubah. Perhatikan tabel berikut. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Sifatnya, jika A kurang dari B, maka A kali C kurang dari B kali C. Tandanya tidak berubah. Nah, kalau kalian mengalihkan dengan bilangan positif. Negatif 4 kurang dari 2. Kedua ruas sama-sama dikali 3. Negatif 4 dikali 3 kurang dari 2 kali 3. Tetap, tandanya tetap kurang dari. Jadi, negatif 4 dikali 3 yaitu negatif 12. 2 kali 3 yaitu 6. Jadi hasilnya negatif 12 kurang dari 6, betul. Kemudian ada sifat lagi. Nah, ini sifatnya ya. Bisa dilihat sendiri. Kita langsung ke contohnya. Nah, negatif 4 kurang dari 2. Kemudian kedua ruas sama-sama dibagi 3. Negatif 4 dibagi 3. 2 dibagi 3. Ya, hasilnya negatif 4/3 kurang dari 2/3. Intinya dari sifat ini, kalau kalian mengalihkan atau membagikan pertidaksamaan itu dengan bilangan positif, maka tandanya tidak berubah gitu. Nah, sifat ini juga berlaku untuk kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Nah, kita lanjut kepada sifat berikutnya. Beda lagi dengan ketika kita mengalihkan atau membagi kedua sisi dengan bilangan negatif, maka tandanya itu berubah. Nah, ini udah jelas, saya bold. Nah, ini sifat-sifatnya. Kita langsung ke contohnya ya. Nah, negatif 4 kurang dari 2. Nih. Kemudian kita kali kedua ruas dengan negatif 2. Negatif 2, negatif 2. Kalau ada yang tanya, Pak, itu negatif 2 dari mana? Kita misalkan negatif 4 itu, kedua ruas ini dikalikan dengan negatif 2. Tuh. Negatif 4 dikali negatif 2. 2 dikali negatif 2. Itu. Nah, maka hasilnya tandanya berubah. Yang awalnya ini kurang dari menjadi lebih dari. Maka hasilnya negatif 4 dikali negatif 2 yaitu 8. Jangan lupa tandanya yang semula kurang dari menjadi lebih dari. Ini menjadi lebih dari. Lebih dari 2 kali negatif 2 negatif 4. Kemudian sifat berikutnya. Nah, ini yang pembagian. Negatif X kurang dari 2. Kemudian agar X-nya menjadi positif, otomatis kita harus mengalihkan dengan negatif 1 kan. Nah, tandanya berubah di sini. Nah, yang awalnya kurang dari 2 menjadi lebih dari 2. Kenapa? Karena kita membagikan pertidaksamaan dengan negatif, dengan bilangan negatif. Negatif 1. Nah, hasilnya negatif X dibagi negatif 1, hasilnya X. 2 dibagi negatif 1, hasilnya negatif 2. Maka hasilnya yaitu X lebih dari negatif 2. Begitu. Nah, sifat ini juga berlaku untuk kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Kemudian masuk kepada contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. X negatif 4 kurang dari negatif 2. Nah, penyelesaiannya yaitu kedua ruas agar untuk mencari X-nya yaitu ditambah 4 ya. Karena di sini negatif 4. Negatif 4 ditambah 4. Ruas sebelahnya juga ditambah 4. Negatif 2 ditambah 4. Hasilnya 2. Berarti X kurang dari 2. Karena negatif 4 ditambah 4 itu sama dengan 0 ya. X kurang dari 2. Jadi selesainya adalah X kurang dari 2.
atau negatif tak hingga, koma 2. Nah, karena di sini tidak ada kurang dari sama dengannya, maka kurungnya sama-sama seperti ini. Kurung tutup terbuka, bukan tertutup. Beda sama yang tadi ya. Nah, di garis bilangannya, nah ini akan bulat, nggak ada hitam-hitamnya, X kurang dari 2. Nah, ini terbuka, jadi angka 2 itu tidak termasuk dalam himpunan penyelesaiannya. Nah, kemudian contoh selanjutnya, yang kurang dari sama dengan. Nah, 13 kurang dari sama dengan X plus 14. 13 dikurangi 14. Nah, untuk menghilangkan 14, kita harus mengurangi ruas kanan dengan negatif 14. Kemudian ruas sebelahnya harus juga dikurangi negatif 14 biar adil. Ya, 13 dikurangi negatif 14 yaitu negatif 1. 14 dikurangi 14 sama dengan 0, sisa X. Berarti X lebih dari sama dengan negatif 1. Pak, kenapa tandanya nggak berubah itu, Pak? Karena kita hanya mengurangi, tidak mengalih atau membagi dengan bilangan negatif. Nah, jadi selesainya adalah negatif 1 kurang dari sama dengan X, atau X lebih dari sama dengan negatif 1. Nah, dalam garis bilangannya seperti ini. X lebih dari sama dengan min 1. Min 1-nya ini, karena lebih dari sama dengan, maka titiknya penuh, nggak ada bolongannya. Jadi negatif 1 termasuk dalam himpunan selesaiannya. Nah, lebih dari sama dengan berarti ke kanan. Ke kanan terus sampai tak hingga. Gitu. Kemudian lanjut lagi. Yang ini. Nah, ini contohnya yang berubah tanda. Negatif 2X, negatif 5 kurang dari 2. Nah, kedua ruas ditambah 5 jadi negatif 2X kurang dari 7. Nah, untuk menghilangkan angka 2, kita harus membaginya dengan negatif 2. Karena di sini negatif, agar positif kita membaginya dengan negatif 2. Negatif 2X dibagi 2, negatif 2. Nah, ini tandanya yang semulanya kurang dari, ketika dibagi menjadi lebih dari. Nah, ini tanda ini berubah menjadi ini, karena kita membaginya dengan negatif 2. Bilangan atau angka negatif. Kita membaginya dengan angka negatif, maka tandanya berubah. Yang semula kurang dari menjadi lebih dari. Nah, kemudian dioperasikan menjadi X lebih dari negatif 7/2 atau X lebih dari negatif 3,5. Nah, 7/2 seperti ini ya, ada di sini. Nah, ini kok bolong, Pak, titiknya? Karena di sini hanya lebih dari, nggak ada lebih dari sama dengannya, maka titiknya plong. Nah, lebih dari 3,5. 3,5 di sini. Kalau lebih dari berarti ke kanan. Terus lebih dari negatif 3,5 berarti larinya yaitu negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seterusnya sampai tak hingga. Nah, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Yaitu ketidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan juga hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Kemudian, ketika kalian menambahkan satu, nah, kemudian ini sifat-sifatnya. Ketika kalian menambahkan atau mengurangi kedua sisi dari pertidaksamaan, maka tanda ketidaksamaannya tidak berubah. Ini untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, kemudian yang kedua, sifat yang kedua, ketika kalian mengalihkan atau membagi kedua sisi dengan bilangan positif, maka tanda ketidaksamaannya tidak berubah. Kemudian yang ketiga, ketika kalian mengalihkan atau membagi kedua sisi dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaannya berubah. Oke, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Jika ada yang belum difahami, silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Jangan lupa bertanya jika tidak paham. Nah, dan jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya dari awal. Yang belum, silakan dikerjakan. Mungkin itu saja dari Bapak. Jika ada salah kata, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.